Fu Yechuan sudah 3 tahun menikah. Kau anggap aku siapa? Aku tak mau melihat wajah wanita. Menjijikan. Ni, Kiao sakit lagi. Tapi stok darah tidak mencukupi untuk operasi. Jangan lari. Sunan, berani sekali kamu kabur. Kenapa tidak kabur? Aku diam saja melihat darahku dihabiskan oleh kalian. Sunan, jangan lupa. Waktu nikah jelas dibicarakan. Kamu untuk uangku. Aku untuk darahmu. Fu Yechuan. Apa masih anggap aku manusia? Bulan ini minta darah sudah lebih dari 3 kali. Fu Yechuan. 3 tahun ini, darahku hampir habis disedot wanita itu. Nyawanya adalah nyawa. Nyawaku bukan nyawa? Bicara begitu banyak. Tetap saja minta uang. Kali ini 1 juta cukup, kan? Fu Yechuan. Kamu sama sekali tidak mengerti. Aku menikah denganmu bukan untuk uang. Aku merendahkan diriku begini. Hanya ingin kamu melihatku. Cintai aku. Sunan, ambil uang tidak melakukan apa-apa, mau kabur kemana? Yechuan, jangan paksa aku. Aku lebih baik mati. Donasi darah untuk Yao Wanrou. HMPH, ingin mati harus tunggu Wanrou selesai operasi. Fu Yechuan, aku istrimu. Kenapa kamu bisa seperti ini padaku? Jangan. Ku mohon jangan. Jangan. Begini caranya, saya akan kehilangannya. Jangan, jangan. Jangan. Tuan Fu, darah yang diambil sudah cukup untuk operasi. Tidak bisa ambil lebih untuk cadangan? Terserah Anda. Tapi kalau saya mengambil, wanita ini mungkin akan kehilangan nyawanya. Lupakan, operasi lebih penting. Kembali ke rumah sakit. Baik. Cari seseorang untuk menjaganya, jangan biarkan dia keluar dari kamar sebelum operasi selesai. Sunan, Bonggin dan Mazak. Kau pikir anakku menikahimu cuma untuk jadi beban, makan tidur aja? Mau bikin aku mati keasinan, perempuan jahat, lihat dirimu, tak berguna, demi uang dekati anakku, masak pun tak becus. Kepala aku benar-benar pusing, tanganku lemah, mungkin aku terlalu banyak menaruh garam. Kenapa memukul orang? Memukulmu, memang. Lihat masakanmu, untuk manusia atau anjing? Dasar perempuan jahat, masih berbohong pura-pura sakit. Siapa yang percaya? Bukan yang terjadi jika Anda membelanjakan uang. Sudah kubilang aku tak bersungguh-sungguh. Ini, cobalah beberapa makanan babi Anda sendiri. Makanlah. Makanlah apa yang ada di lantai juga. Jika kau menyia-nyiakan makanan kami, aku akan memukulmu sampai mati. Makanlah. Fu Yechuan, apa pendapatmu tentang pernikahanku 3 tahun lalu? Kau dan keluargamu memperlakukanku lebih buruk. Kau dan keluargamu memperlakukanku lebih buruk dari anjing. Dia lebih peduli padaku daripada orang lain saat aku sakit. Dan kau? Dia tidak akan melihatmu bahkan jika kau sudah mati. Maaf. Hasil pemeriksaan ulang. Operasi kurang berhasil, perlu segera dijadwalkan ulang. Masalahnya, ada pendarahan hebat saat operasi sebelumnya. Kantung darah cadangan sudah habis. Yechuan, aku belum menemukan siapa yang membantumu saat itu. Aku belum mau mati.
Tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Yichuan. Halo, Fu Yechuan, kita cerai. dokter bilang Wanro belum terlepas dari bahaya, datang sekarang. Mau berapapun bayarannya, minta aja. Pak Fu, New York. Kiao kambuh, segera operasi. Apa? Sekarang juga. Segera turun dan tanda tangani surat cerai, kalau tidak tunggu mati saja. Sunan, cepat ikut aku masuk donor darah. Fu Yechuan, cerai saja. Kamu main apa lagi? Kali ini kamu butuh berapa? 1 juta belum cukup? Aku tidak akan setuju bercerai, jangan harap. Haruskah menonton darahku sendiri disedot habis? Surat perjanjian cerai ini. Jangan biarkan aku mendengar kata-kata itu lagi. Kau lama menjalin hubungan dengan Kiao Wanro, kenapa tak melepaskan? Hubunganku tidak seperti itu. Fu Yechuan, kamu berbohong padaku. Kamu pikir aku akan percaya? Aku ingin bercerai, restui kau dan Kiao Wanro, pasangan selingkuh. Kamu bisa bicarakan aku, tapi jangan menghina Kiao Wanro. Aku menghina dia? Aku akan masuk sekarang. Biar kamu lihat sendiri, wajah asli Nona Kiao, yang kamu pikirkan begitu murni dan agung. Tuan Fu, kalian datang. Nona Kiao pingsan, membutuhkan operasi segera. Sunan, cepat pergi donor darah. Tidak perlu terburu-buru. Sudah sadar, tamparanku lebih efektif daripada transfusi darah. Yichuan. Ada apa Sunan? Kenapa menemparku? Sunan, kamu gila. Wanro masih sakit. Kamu pernah lihat pasien seaktif ini? Sebulan, total 4 kali operasi, kelihatannya lebih Sinan maksud APA? Bilang berpura sakit menipu Yichuan? berpura-pura atau tidak, kita tahu. Fu Yechuan, aku donor darah, boleh. Tapi aku mau konsultasi Yichuan, jangan konsultasi. Aku nggak mau orang tahu penyakitku. Baik, baik. Gak konsultasi, gak konsul. Kamu lagi sakit. Jangan nangis. Fu Yechuan, otak hal bagus. Sayang kamu nggak. Kamu. Pak Fu, operasi sebelumnya permintaan Nona Kiao. Dia ingin terbebas dari sakitnya. Hitam. Fu dekat mati. Saat aku menutup mata di malam, aku bisa melihat Cheng Heng diledakkan. Maafkan aku. Bagaimana kalau kamu jangan urusi aku lagi? Jangan bicara bodoh. Aku janji pada Cheng Heng untuk menjaga dengan... Tapi hari ini, Sunan sepertinya sangat marah. Apakah dia tidak mau menyumbang darah untukku lagi? Lalu harus bagaimana nanti? Bukankah dia hanya ingin uang? Beri lebih saja. Pulanglah dulu istirahat. Sumbangkan darah setengah bulan kemudian. Kamu masih percaya padanya? Aku tidak akan datang. Kali ini aku memberikanmu 2 juta. Sudah cukup, kan? Saat ini, dia berpikir saya hanya ingin uang. Fu Yechuan, aku mau cerai. Mati, aku nggak akan kasih darah padanya lagi. Jangan ngelunjak, tanpa status istri keluarga Fu, kamu bukan siapa-siapa. Aku nggak akan setuju cerai, jangan pakai ini ancam aku. 3 tahun menikah. Dia nggak pernah lihat aku sehangat ini. Ternyata, inilah bedanya cinta dan tidak cinta. Hei Nona Besar Su, masih ingat teman baikmu ini? Qin Yu. Aku mau cerai. Kamu keluarga besar Su, dari Su Corporation. Menikah dengan Fu Yechuan saja kurang, masih harus mengalah. Membuatku marah. Menikah 3 tahun. Kupikir sudah memberikan segalanya. Merendah serendah mungkin supaya bisa menyentuh hati. Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. Ayah dan kakakmu tahu. Pasti akan sangat harus ke rumah Fu ambil sesuatu.
Beberapa hari lagi Oke, selalu siap menyambut kedatanganmu, Ratu Su. Itu Sunan, mana bisa dibandingkan denganmu. Dia menikah ke keluarga Fu hanya untuk status demi uang anakku. Bodoh dan malas, memikirkannya membuatku marah. Bibi jangan marah. Dia selalu meminta uang dari Ye Chuan. Mungkin ada alasannya. Apa alasannya? Dia itu suka pamer, bahkan orang tuanya sendiri tidak berani dibawa ke sini. Mungkin dari daerah terpencil, dia sendiri saja merasa malu. Kemana c'est malam, tidak pulang? Saat tidak ada, siapa yang masak untukku? Apa kamu mau biarkan aku kelaparan? Kamu menantu dari keluarga Fu. Kenapa Bibi marah? Kenapa kamu di sini? Ye Chuan bilang rumah sakit berisik, tidak baik. Dia bawa aku pulang sebentar. Baguslah. Dia belum cerai, kau masuk ke rumah. Pasangan tidak setia. Siapa kamu sebenarnya? Berani Manguina Putracu Dan Wanro, c'est Pertignac Camus Perlu Pelajaran. Berani pergi bersenang-senang semalaman. Kalau kamu berani pergi, jangan kembali. Aku putuskan untuk cerai. Akan segera berkemas. Lalu, tidak akan kembali lagi. Dulu, dia menyelamatkanku saat kerusuhan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, meninggalkan segalanya menikah dengannya sudah 3 tahun. Hidupku berpusat padanya. Berakhir dengan ejekan. Sekarang, saatnya mengakhiri ejekan ini. Kamu benar-benar pergi. Kenapa jadi baik hati, melepaskan uang anakku? Tetapi kenapa lama sekali di sini? Jangan-jangan mengambil sesuatu dari rumah kami. Nona Su tidak mungkin mencuri. Dia orang miskin seperti itu. Seberapa bersih tangan kaki bisa? Nyonya. Kalung yang Pak Bo siapkan untuk Nona Kiao hilang, harganya 10 juta. Ternyata, barang ini tidak sederhana, menunjukkan sifat aslinya. Keluarkan kalung itu. Saya tidak masih berani membantah, pengurus, periksa dia dan segera lapor polisi. Tangkap Pancuri ini. Untuk saya. Berani sekali. Pasti pencuri yang mencurinya. Bibi, mungkin dia menyembunyikannya. Benar, pengurus rumah. Robek semua pakaiannya, pasti kita temukan kalungnya. Nona Su, lebih baik cepat serahkan. Jangan bikin diri buruk. Sudah kubilang aku tidak kenapa tidak bisa menghormati orang? Seperti kamu, bermimpi ingin masuk keluarga kaya, bermoral rendah, bicara hormat dengan aku, kasih kalungnya sekarang, cepat pergi, penuh bau kemiskinan, jangan kotori lantai keluarga Fu. Berani juga kamu, berani menghindar. Nak, kamu datang tepat waktu. Wanita ini mencuri. Ada apa ini? Dia mengambil kalung kau beli untuk Wanro. Bukannya dia bilang suka, aku lihat. Dia mungkin mau menjualnya untuk uang. Oh, kalungnya ada padaku. Aku mau kasih ke Wanro, tapi lupa. Kenapa nggak bilang dari aku? Kira dia membelikannya, kasih tahu dia kalau aku suka. Tapi untuk Kiao Wanro. Ye Chuan, nggak boleh bikin kamu keluar banyak uang. Kalau Miss Susaka, kasih ke dia saja. Lihat Wanro, dia beda sama perempuan yang cuma lihat uang. Nggak sama. Ini kesalahpahaman. Fu Yechu, saya bukan tempat sampah. Tidak ada sampah. Sudah menaruh surat cerai di lantai atas. Tanda tanganilah. Ibu, kenapa kau memperlakukan Sunan dengan buruk? Aku sedang terburu-buru. Dia berpura-pura menyedihkan, aku sering diganggu olehnya. Bibi juga mengganggumu. Saat aku sakit, aku memasak. Dia tidak menyukainya, pukul aku pakai mangkuk. Aku merasa malu memberitahu kamu. Serius. Singunac, Mazala ini terlalu banyak. C'est pas seredangan wanita ini, biar ibu tenang.
Kapan kamu mulai minum alkohol? 3 tahun lalu. Sejak kamu tidak pulang ke rumah. Aku sudah mulai belajar. Tidak pulang, kamu ke bar, main dengan lelaki. Kamu tempatkan aku sebagai suami di mana? Apa urusannya dengan kita, ada hubungan apa? Belum tanda tangan surat cerai. Sunan. Saya kasih tahu kamu, saya tidak akan cerai. Ichuan. Ini salahku, biarkan Nona Su salah paham. Aku akan jelaskan ke dia biar kalian baikan. Kamu tidak tahu, sebenarnya aku. Hubunganmu dan Fu Yechuan apa? Hubungan, tentu saja Yichuan Sakapadak. Jika bukan karena darah saya, dia akan menikahi seseorang seperti Anda. Jujur saja, aku di sini memberitahumu bahwa Yichuan dia tak mencintaimu. Dia bermimpi menceraikanmu. Menikahi orang sepertimu adalah noda dalam hidupnya. Aku akan membunuhmu agar Yichuan menjadi milikku seorang. Sunan, mau membunuhku? Silakan. Kejadi budak 3 tahun. Kenapa? Selama di sini, dia selalu mencintaiku. Yang tolong aku. Dia akan membunuhku. Apa yang kau lakukan? Fu Yechuan. Percaya jika kukatakan dia mendorongku? Jangan bohong lagi. Wanro itu pasien. Bagaimana bisa lakukan ini? Kau tidak percaya, maka aku akan bunuh dia. Bunuh kalian pasangan selingkuh. Sunan. Berhenti gila. Kesabaranku ada batasnya. Kalau tidak tahan, jangan tahan. Kalau nggak suka, cepat cerai. Ichuan. Aku jelaskan ke Nona Su kalau kamu disuruh Cheng Heng jaga aku. Tapi dia nggak percaya, pikir aku bohong. Dia mau bunuh aku. Maaf aku telat. Jauhi dia. Bakal cerai sama Nona Su nggak? Perceraian itu urusan aku dan dia, nggak perlu kamu khawatirin. Lagi pula, aku nggak ada niat buat cerai. Ayah, Nan Kinapanonji, aku mau cerai. kalau cerai, keluarga Su nggak bisa nafkahin kamu? Nan, kita sepakat sebelumnya kan? Kami setuju untuk Tigatan. Dia tidak jatuh cinta padamu, kamu kembali mewarisi perusahaan. Kamu harus memenuhi perjanjian. Tidak akan bodoh lagi. Demi cinta sejati yang katanya mengabaikan peringatan, meninggalkan identitas keluarga kaya, itu bodoh. Fu Yechuan, selamat tinggal. Halo Kinyu. Datang untuk beli kue favorit. Merayakan perceraianku. Malam ini kita harus mabuk berat. Bukankah ini Sunan yang diusir dari keluarga Su? Yechuan cerai, langsung menik. Dia bilang sudah menunggu lama, akhirnya bisa lepas darimu. Dia bilang akan mengadakan pesta pernikahan besar, biar dunia tahu aku Nyonya Fu yang sebenarnya. Nyonya Fu. Kalian berdua pantas untuk bersama. Kamu mampu membeli kue ini? Aku lupa, semua uangmu dari Yechuan. Kamu yang hanya peduli uang, tidak punya hak mengatakan tentangku. Tidak ada yang ingin dibicarakan dengan pelakor sepertimu. Beberapa tahun ini berhutang pada keluarga. Tunggu ayah kakak kembali dari luar negeri. Aku pasti akan lebih banyak bersama mereka. Ichuan makin lebih banyak. Halo. Halo, Tuan Fu, istri Anda kecelakaan, pendarahan besar, sangat butuh darah. Rumah sakit kami tidak punya darah panda, pasien kehilangan kesadaran. Ikut aku ke rumah sakit.
Pak Fu, Anda akhirnya datang. Nih, Fu di ruang operasi, sangat butuh 600 cc darah. 600 cc jumlah donor darah normal, tidak membahayakan tubuh. Nyonya Fu menunggu darah untuk menyelamatkan nyawanya. Wanro. Sunandia. Ye Chuan, ambil darahku saja. Kalau tidak, aku bertemu Cheng Heng. Hanya aku tak bisa bantu cari orang yang selamatkanmu. Tidak bisa. Janji ke Cheng Heng aku tidak membiarkan terluka. Dokter, saya sudah beritahu perawat untuk cari darah. Sebelumnya, Anda harus selamatkan nyawanya. Saya punya darah panda, berapa darah yang Sunan butuhkan? Saya bisa... Dokter, tolong selamatkan dia. Saya berlutut di... Selamatkan dia, dokter. Tidak bisa tanpanya. Ayo pergi. Siapa kamu? Kenal Sunan? Hubungan dengan Kak Sunan, belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan orang dia pelihara di luar. Bicara sudah bau ketiak rubah. Pantas saja seperti rubah penggoda. Hubungan saya dengan Nanan bukan urusan kalian. Jaga bicaramu. Berani lakukan tapi gak boleh dibicarakan. Busu sudah terbebas dari bahaya dan dipindahkan ke Ichu. Aturan rumah sakit mengizinkan satu anggota keluarga menemani. Siapa yang akan... Saya pergi. Saya suaminya. Ye Chuan, kepala saya pusing. Tolong saya. Fuyechuan, jaga rubah kesel. Kamu tidak pantas suami Sunan. Ayo pergi. Cheng Yi, kenapa kamu tidak belajar di luar negeri? Kesini untuk apa? Sudah seminggu, tidak kembali, tidak lulus. Aku dengar kakak cerai, jadi senang dan pulang lebih awal. Kakak. Aku rindu kamu. Kamu bagaimana? Tentu saja aku merindukanmu, adik ini. Tapi aku tidak ingin... Bagus kamu kembali. Kak Heng telah pergi 3 tahun. Kembali bantu Paman Cheng di Huaying Entertainment. Siapa mau bantu orang tua? Aku kembali demi kakak. Sudah seminggu, Fu Yechuan belum datang. Dia tidak peduli apakah aku hidup, hanya berpikir tentang Kiao Wanru. Qin Yu sudah membantu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Orang seperti itu lebih cepat pisah lebih baik, aku akan ada untukmu. Tidak ada yang bisa menyakiti kakak. Usia muda, bicara besar ya. Melihat kamu begitu bersemangat, kakak kasih kamu tugas. Tugas apa? Menurutku kecelakaan mobil ini bukan kebetulan. Kemarin, ibu dari Presiden Grup Fu, Sunan, resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan kota. Pengacara Nyonya Su menyatakan bahwa hubungan mereka telah rusak dan mediasi tidak berhasil, hanya bisa melalui. Siapa yang berani membawanya ke pengadilan? Dia tidak tahu malu, tapi keluarga Fu masih punya harga diri. Ye Chuan telah menandatangani perjanjian cerai, menunggu keluar dari rumah sakit untuk urus dokumen. Nona Su terburu-buru. Apakah mungkin? Apa itu? Katakan saja. Mengatakan seperti itu tidak baik untuk Nona Su. Hari itu di rumah sakit, mahasiswa lelaki datang mencarinya. Hubungannya dengan Nona Su dekat. Bibi, saya khawatir uangnya Fu Ye Chuan akan. Memang Nona Su itu wanita murahan, pantas saja cepat bercerai. Ternyata punya simpanan di luar. Wanita murahan, aku tidak akan memaafkan. Nona Su keterlaluan. Ye Chuan sudah sangat baik padanya. Reporter Wang. Sebarkan berita ini segera, Sunan ini berselingkuh dalam pernikahan, memelihara mahasiswa. Fu Yechuan berlebihan. Berita kamu selingkuh membuat internet penuh komentar jahat. Lihat komentar di bawah postingan Weibo kamu, kata-katanya sangat kasar. Memang hanya mengataiku serakah, mengataiku mengincar keluarga, mengataiku tidak cocok dengan Fu Yechuan. Aku sudah terbiasa. Selama 3 tahun, teman dan keluarga Fu Yechuan selalu mengataiku begitu. Seorang putri dari keluarga Su mengalami ini. Kamu bikin aku marah, jadi apa rencanamu sekarang? Tidak apa-apa. Pertunjukan baru saja dimulai. Sekarang. Di internet semua menghina Sunan, bagus sekali. Semoga mereka bisa menghujat. Ibu memang hebat. Nona Su, bagaimana dia bisa menggunakan uang Ye Chuan untuk mendukung lelaki lain? Tidak bisa membayangkan dia. Orang miskin yang mengincar uang, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Bu. Siapa menyuruhmu menyebarkan berita itu?
Sunan masih di rumah sakit. Nak. Ibu lakukan ini demi kebaikanmu. Kita tidak bisa diam saja lihat wanita itu habiskan uangmu. Itu pelajaran. Ini tidak terlalu buruk. Sunan, Apa yang terjadi? Pengacara Nona Su menyatakan pernikahan bubar karena TN Fu berselingkuh. Penipu adalah MS Kiao Wanrou. Dan ada gambar untuk membuktikannya. saya mendapatkan pelecehan di internet. Masih memuji Sunan. Sialan Sunan, berani unggah foto. Dari mana wanita dapat keberanian? Mampuko anak. Lia wanita ini berani beraninya mons markan nama bekmu. Ye Juan, kita tak ada hubungan. Bagaimana mungkin Nona Su berkata begitu, jika Cheng Heng tahu? Bagaimanapun juga, kalian tidak boleh menuduh Sunan sembarangan. MA. Jangan gunakan hak-hak di Fu Group lagi. Halo. Bos Fu, internet bilang Anda dan Nona Kiao selingkuh saat menikah. Sampai saham perusahaan terpengaruh. Bukankah minta hapus berita di internet? Apa kerjaan Departemen PR? Huaing Entertainment sudah bilang, tak seorang pun bisa menghapusnya. Mereka pemain di industri, takada yang berani menonton. Kapan Sunan jadi teman Huaing Entertainment? Di mana dia? Masih di rumah sakit? Tuan Fu belum menemukan istrinya. Sistem keamanan rumah sakit dihack 10 menit lalu. Kami tidak tahu tujuannya. Cari dia. Meski harus balikan seluruh si Cheng, temukan dia buat saya. Hai kakak. Kakak, jadikan aku wakil direktur. Nggak takut bikin Su Group bangkrut? Aku kan tahu adikku sendiri. 4 tahun lalu kamu bawa Su Group ke pasar Eropa. Sekarang kamu pasti bisa melakukan yang sama. Terima kasih, aku akan bekerja keras. Jangan khawatir, lakukan. Ayah akan jadi penopangmu. Baiklah. Oh ya kakak. Kali pulang mau bikin keributan. Kamu bisa merahasiakan identitasku? Setelah kamu. Tiga tahun usaha. Sekarang akhirnya selesai. Kenapa datang kasih bunga? Jangan-jangan kamu bikin masalah lagi. Perlu aku bantu Memang kakak yang paling tahu. 2 hari ini, aku harus ikut acara bisnis. Orang tua ngotot aku pergi. Pesta bisnis seperti itu. Harus bawa pasangan. Ada urusan kantor, akan kupanggilkan Qin Yu? Itu tidak bisa. Sebagai pasangan kedua dari Cheng, harus yang paling cantik dan menarik di dunia. Selain kakak. Aku tidak bisa memikirkan orang. Jadi, maukah kamu memberiku kesempatan ini, Sunan? Baiklah, baiklah, bunga ini. Aku setuju dulu. Tapi ingat panggil aku kakak. Bocah nakal. Oke. Kakak. Hang. Ayo pergi. Tiga tahun menunggu, Sunan beruntung tidak mati. Tapi akhirnya cerai dengan Fu Yechuan. Identitas sebagai Nyonya Fu hanya milikku. Kakak. Perlu aku bantu beresin mereka? Yang seperti itu cuma pecundang. Belum saatnya saya bertindak langsung. Ichuan, lihat, itu bukan Sunan. Di sebelahnya siapa? Cepat banget dia dapat pengganti ya. Sunan, kamu. Belum terlalu akrab dengan Pak Fu. Tolong panggil aku Nona Su. Sunan, kenapa di sini? Kamu diusir keluar dari keluarga kaya. Leyaka kamu dit-on pas me seperti ini? Mana keamanan? Harus panggil keamanan. Untuk usir pergi mbak pemarah ini yang suka ngomong jelek. Siapa yang kamu panggil muka mata kamu butaya? Aku quand ibunya Fu Yechuan. Nyonya Fu, marah harus lihat tempat. Ini pesta orang kaya. Nona Su cepat sekali dapat pasangan baru. Masih ingat Yechuan enggak? Jangan lupa, uangmu semua dari dia. Aku mau datang terserahku. Urusanku, kamu selingkuh, berani memprovokasi di sini. Masih dimaki orang? Saya, Jangan bicara padaku. Aku tidak mau seperti Tuan Fu yang menurunkan harga diri. Bergaul dengan orang sepertimu. Cheng Yi, ayo pergi.
Ichuan Sunan biarkan orang mencaci aku di internet aku tain. Sekarang dia bicara buruk padaku. Orang miskin ini memang perlu diajari. Menurut cul, dia bukan memeliara simpanan. Jelas dia sudah cari pengganti, memang dari dulu dia perempuan tak tahu malu. Cheng Yi, putra bos Huaing Entertainment? Makanya Huaing bantu Sunan mempublikasikan berita. Karena itu mereka sangat dekat. Sunan, berapa banyak lagi yang aku tidak tahu tentangmu? Sunan. Kamu datang ke pesta ini untuk Ye Chuan, kan? Kami sudah bertunangan. Saya sarankan kamu lupakan saja. Jo Wanro. Seluruh dunia tahu kamu selingkuh. Bagaimana? Bahagia menghadapi hari-harimu? Nama tidak penting bagi Sunan, yang penting adalah perasaan. Saya dan Ye Chuan bisa bertahan sampai akhir. Kamu bisa? Sepertinya kejadian di bar belum memberimu pelajaran. Mari kita coba lagi, lihat siapa yang dia percaya. Sunan. Ichuan, Kamu baik-baik saja? Ichuan. Jangan salahkan Sunan, dia belum memaafkanku. Dia pasti masih menyalahkanku. Ichuan, dia tidak sengaja mendorongku. Ye Chuan, dia banyak berdarah. Dokter, ada dokter di sini? Membosankan. Cheng Yi, kita pergi. Kamu tidak bisa pergi. Siapa yang akan memberikan darah kepada Wanro Bibi. Apa kau bicara seperti... hanya sedikit darah? Kenapa kau pelit? Dia melukai Wanro. Bukankah harus bertanggung jawab? Sudah berapa tahun? Aktingmu belum membaik. Sunan. Ye Chuan membayarmu setiap kali kau mendonorkan darah. Kenapa setelah bercerai terlibat dengan dia? Kamu masih mau memfitnahku? Apa kamu benar-benar tidak rela kehilangan uang? Sekrek. Semua orang akan tahu bahwa Sunan adalah wanita yang hanya mengejar kesombongan. Sesuatu yang belum dilakukan, bisa mengakui setelah dilakukan. Jangan tambah drama sekarang. Mengakuinya, Fu Ye Chuan. Dia sudah mainkan trik ini. Kamu masih percaya sekarang? Kamu yang menariknya. Ichuan. Kamu gak lihat Misu benci aku. Kamu masih gak percaya aku. Kalau saja Cheng Heng ada di sini, dia pasti percaya aku. Sunan, kamu berubah. Fu Ye Chuan. Karena kamu tidak pernah kenal aku. Oh, ya. Aku punya hadiah lain untukmu. Fu Ye Chuan. Ini untuk 3 tahun. Anda membayar saya untuk setiap kali saya menyumbangkan darah. Sekarang saya memberikan semuanya kembali kepada... Silakan merampok saya. Kau pikir aku menikah denganmu demi uang? Aku tak peduli dengan uangmu. Jika bukan untuk uang, lalu apa? Xiaoan kau Sunan, dia menyimpan uangnya ingin mengembalikannya. Tamparan di wajahku. Kenapa dia tidak mati dalam kecelakaan mobil? Jangan pergi. Tuan Fu, tolong jaga diri. Saya hanya ingin tahu. Apakah Anda yang menyelamatkan saya dulu? Selama 3 tahun ini, saya selalu mencari orang yang menghentikan pendarahan saya. Dan menyelamatkan hidup saya. Barusan bayangan belakang Sunan mirip dengannya. Kalau itu saya, kenapa? Saya dan Fu Ye Chuan sudah berakhir. Dia mencintai Kiao Wanro, bukan? Saya tidak ingin berhubungan dengannya. Bukan saya. Fu Ye Chuan, harap jaga diri. Pak Fu, Anda sudah bercerai dengan Sunan. Jangan mengganggunya. Lalu apa posisi Anda? Posisi saya tidak penting. Yang penting adalah, antara Anda dan Sunan. Sudah tidak ada hubungan. Sampai hari ini. Aku harus... Direktur Fu. Ichuan. Nona Su sekarang sudah berada di posisi tinggi. Dia bahkan tidak mempedulikanmu. Kalau nanti dia... Ichuan. Pulang dan bereskan dia. Halo. Cek rekaman CCTV di taman. Lihat siapa yang bertindak. Ada apa? Mantan istrimu itu benar-benar luar biasa. Cepat banget dekat sama Cheng Yi.
Hebat kan? Pandai di kamar. Kamu. Dia bisa menjual apa saja demi uang, wanita murahan. Untung aku nggak baik padanya. Maksudmu apa? Dulu malam pengantin, kamu keluar untuk urusan Kiao Wanru, dia masih meneleponmu. Sunan itu nggak tahu diri, kami semua memberi pelajaran yang berat untuk buat dia tahu tempatnya. Kenapa aku tidak tahu? Kamu sibuk urusan Kiao Wanro. Seseorang yang mata duitan, dan masih berharap kamu suka padanya. Teruskan saya bermimpi. Cukup, jangan bicara lagi. Di hari pernikahan, Yao Wanro tidak enak badan, jadi aku keluar. Mungkin seperti yang Sunan bilang. Aku tidak pernah mengenal dia. Berapa banyak kesulitan yang dia tahan diam-diam. Halo, Direktur Fu, rekamannya sudah keluar. Itu Nona Kiao menarik Nona Su. saya mengerti. Oh iya. Coba selidiki Sunan juga mengalami kerusuhan 3 tahun lalu. Saya curiga orang yang menyelamatkan saya adalah dia. Bec. Kenapa kamu datang? Aku akan jadi asistenmu. Ibu Fu bilang kamu sibuk, khawatir kesehatanmu, menyuruhku merawatmu. Tidak perlu, kamu urus dirimu saja. Hichuan, kamu masih marah padaku soal taman itu kan? Aku ada alasannya. Alasan. Aku dengar dari Sunan. Dia anggap Cheng Yi seperti atem, habis dipakai ditendang, seperti dulu padamu. Dulu aku sering dengar Cheng Heng bicara soal Cheng Yi, katanya dia tidak bisa lupakan adik yang polos ini. Aku benar-benar tidak suka Sunan membuli Cheng Yi. Makanya aku emosi, lalu bertindak kasar padanya. Dia benar-benar bilang begitu. Iya, Sunan hari itu berbeda dari biasa. Sunan yang tertindas, dingin dan tegas, dan Sunan yang memanfaatkan Cheng Yi. Yang mana yang sebenarnya dia? hari itu aku kehilangan kontrol, tapi ini tentang keluarga Cheng Heng. Aku tidak bisa tahan, kalau tidak percaya. Aku akan pergi. Aku takkan mengganggumu lagi. Tidak perlu. Kamu urus dulu transisi. Beberapa hari lagi, aku harus hadiri gala amal dan tanda tangani proyek. Bantu aku siapkan. Oke. Halo? Apa? Sudah menemukan saksi kerusuhan tersebut. Cocokkan foto satu persatu. Lihat apakah orang itu benar-benar Sunan. Orang Fu Yechuan menemukan saksi kerusuhan. Pergi dan beri tahu. Tidak pernah melihat Sunan, bahkan jika dia mati. Bisa buat Fu Yechuan curiga Sunan yang menyelamatkannya. Orang yang ada di hati Yechuan bisa aku, bukan Sunan. Apa bukan Sunan? Mereka tanya Nyonya Fu. Nyonya Fu sudah bukan Nona Su lagi. Apa aku bilang seperti itu? Benar. Kenapa aku merasa sangat peduli dan gelisah mendengar Sunan bukan Nyonya Fu? MR Fu tertarik dengan proyek kecerdasan buatan kami, sebuah kehormatan. Pak Lin, syarat keluarga Bo sangat tulus. Anda juga melihat bahwa di antara banyak investor, tidak ada yang lebih cocok dari keluarga Fu. Pak Fu, ini adalah Asisten saya, asisten Kiao. Ambilkan 2 gelas minuman untuk saya dan Pak Lin. Jika Pak Lin masih punya keraguan, silakan katakan langsung. Pak Fu keberatan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Siapa lagi? Grup Su tertarik dengan proyek ini dan mengirim wakil presiden untuk berkoordinasi dengan kami. Sebagai pendukung jangka panjang Giant Power dan mitra masa depan kita. Su Group berpartisipasi dalam proyek ini. Apakah kamu sedang bicara tentang wakil direktur baru di Su Group beberapa minggu lalu? Benar, sangat misterius, Su Group tidak mengumumkan apapun tentangnya. Jenes kelamin belum tahu, tetapi dia akan datang ke gala malam. Jika Tuan Fu tertarik, nanti bisa kami kenalkan. Baiklah, Tuan Lin. Bicaralah di lantai. Baik. Cheng Yi cepat meninggalkanmu. Datang ke tempat mewah menggoda pria. Kali ini jual apa untuk beli pakaian dan undangan ini? Jangan-jangan jual darah lagi. Aku tidak begitu. Aku datang sebagai tunangan Fu Yechuan. Lihat ini tempat api. Siapa yang mau melihatmu? Kenapa baunya begitu menyengat? Ternyata kamu. Kamu bilang siapa? Bilang kamulah. Perempuan tak tahu malu, penggoda. Apa hubungannya dengan aku jadi tunangan Fu Yechuan? Pria seperti dia, aku tidak tertarik. Sunan. Kenapa kamu wanita ada di sini?
tidak menggoda anakku lagi kan? Tadi dia memaki aku, Bu. Siapa tertarik dengan anakmu? Saya bercerai dengannya. Nggak ada hubungannya sama dia. Jangan ganggu aku. Pergi. Lelang hampir mulai. Setelah urusan selesai, akan kita bereskan wanita jahat ini. Lelang amal kota Jiang sekarang dimulai. Semua hasil lelang malam ini akan kita sumbangkan ke Proyek Harapan. Berikut adalah barang amal dari Ibu Cooking dari grup Fu. Battu d'ara ayam. Batu darah ayam kuno ini berusia ratusan tahun, harta kesayangan ayah. Kalau bukan demi memulihkan nama grup Fu, aku nggak akan diam-diam melelangnya. Tenang Bibi, tidak ada tahu nilainya. Tangga kita habiskan juta membeli kembali. Uang dan ketenaran semua. Karena Sunan, wanita jalang itu, kalau bukan dia menjebakmu dan Ye Chuan belakangan, aku tidak akan pakai cara ini. Salahku, dulu tidak berjaga-jaga terhadapnya. Selalu mengira. Baiklah. Lelang sekarang dimulai. Harga awal, 3 juta. 3 juta sekali. 10 juta. Beraninya wanita bersaing denganku? Bibi kehabisan uang. Dia mencoba menaikkan harga. Sunan memang menyebalkan. Mari kita lihat lakukan padanya. 10 juta dolar sekali. 11 juta. 12 juta. 15 juta. 20 juta. Baik. 20 juta. Apakah nona itu masih ingin ikut? 30 juta. Mana mungkin? Bukan dia yatim miskin, bagaimana punya 30 juta? 30 juta untuk pertama kalinya. 30 juta untuk kedua kalinya, 30 juta untuk ketiga kalinya. Selama kepada nona ini. Dana yang terkumpul akan kita sambungkan ke sekolah harapan. Barangnya sudah dibeli. Ayah pasti akan marah besar padaku. Jangan tanda tangan, barang ini milik keluarga Fu kita. Barang saya beli dengan harga 30 juta, Nyonya Fu kalah lelang ingin merampas. Ini masyarakat yang taat hukum. Orang kampung miskin keluarkan 30 juta, barang ini dibeli tidak bayar. Itu melanggar hukum. Jangan sampai tertipu oleh dia, hanya wanita yang suka menggoda. Dia menjual darahnya untuk membeli pakaian ini, seorang pria yang menghasilkan uang dari tubuhnya. Menurutmu dia bernilai 30 juta? Ini 6 juta. Kelompok Fu akan membuat sisanya. Aku akan membawa ini bersamaku. Pertama kalinya aku melihat lelang dengan pembayaran. Anda melakukannya. Geser tambang. Batu darah milik Nona Su. Nona Su, kau ingin aku panggil satpam? Camus Sunan. Kok kamu punya kartu hitam? Apa itu palsu? Atau kamu mencuri dari siapa lagi? Satpam. Lepaskan. Kenapa harus begini? Ibu sangat baik padamu, kamu terlalu. Oh iya. Minuman dari Wakil Presiden Su. Lucunya Kiao Wanrou tak bisa menebak Wakil Presiden Su adalah aku. Wakil Presiden. Benar. Aku bertemu dengannya. Dia menyuruhku mengucapkan selamat padamu. Kamu tidak akan menolak permintaan Wakil Presiden Su, kan? Ucapkan terima kasihku pada Wakil Presiden Su. Idiot ini akhirnya jatuh ke tanganku. Kamar Wakil Presiden Su Grup nomor 332. Bukannya suka menggoda pria? Akan membuat semua orang melihat. Bagaimana kamu naik ke ranjang Wakil Presiden Grup Su? Bagaimana mereka bisa bersama? Sunan mabuk. Kartu kamar sudah disiapkan.
Ternyata sudah lama ingin naik ke ranjang wakil presiden Su. Ingin naik tingkat, tidak semudah itu. Hey Reporter Wang. Berita besar di acara amal malam ini. Tak ingin ketinggalan, datanglah ke kamar 332. Kenapa kamu bangun? Trik kecil macam kasih obat. Hanya orang bodoh yang terpikir. Apakah kasih obat? Kamu mabuk, aku bantu istirahat. Sekarang kita berdua di sini. Apa yang kamu... Aku acting apa? Kenapa ada kartu kamar ini? Kamu ingin tidur sama wakil Menir Su? Ya. Aku bantu kamu, harusnya kamu terima kasih. Aigo. Wajahmu besar. Kau beri minuman keras. Kau memanggil wartawan. Ketika mereka tiba, Kiao Wanro akan dikenal sebagai simpan. Apa kau punya bukti? Akankah wartawan percaya? Bisa bersaksi untuk Sunan? Ye Chen, apa lakukan di sini? Dengarkan. Ini Sunan. Tidak perlu jelaskan, dengar jelas apa yang kamu katakan. Ye Chuan, Sunan merancang aku bicara begitu. Kamu tidak percaya padaku? Sebelum aku marah. Cepat pergi. Masih belum pergi? Mau jadi tontonan orang? Kiao Wanro menjebakku dengan cara licik. Dan kamu membiarkannya. Kiao Wanro hanya sesaat bingung. Tidak ada yang terjadi. Masalah ini terkait grup Su. Jika membesar, tidak baik bagi siapapun. Aku belum tahu lebih banyak tentang wakil presiden Su. Kalau sampai kemarahannya mengenai Sunan. Juga tidak bagus. Kenapa aku semakin peduli dengan Sunan? Kurasa kamu takut, Pak Fu. Aku mau istirahat. Segera pergi. Kamu ingin dekat dengan wakil presiden grup Su ini? Demi uang apa saja bisa dilakukan. Kau mau berapa? Kasih. Ikut aku. Hidup seperti apa yang kuinginkan? Apa kaitannya? Pergi. Aku tak mau lagi melihatmu. Fu Yechuan. Masih punya rasa malu? Fu Yechuan. Masih punya rasa malu? Kenapa keluar berpakaian seperti itu? Kalau masuk angin, gimana? Saya nggak suka dia membuli kamu. Apa hubunganmu sama Cheng Yi? Hubungan saya sama dia ngapain Fu Yechuan, jangan saya ngingatin, kita cerai. Cheng Yi itu playboy. Bukan orang baik, kamu nggak bisa menang kalau bareng dia. Tuan Fu orang baik? Jangan biarkan aku melihat pergi, aku mual melihatmu. Sunan. Lepaskan aku. Cheng Yi, segera keluar, jangan ganggu kami. Cepat pergi. Lalat-lalat menjengkelkan itu pergi, mau turun ke bawah? Ayo pergi. Tidak tahu lingo, sudah menemukan mitra kerja belum? Perusen. Fu Yechuan tidak melukai. Bersantai di kamarmu untuk tidur dan mandi. Sejak pagi aku menemani kamu ke acara. Hal seperti ini tidak... Gak apa-apa, gak akan terluka olehnya lagi. Fu Yechuan marah besar karena takut aku bongkar aib Kiao Wanro. Sampai situasi seperti yang paling dia pedulikan tetaplah Kiao Wanro. Kamu datang, wanita Sunan memenangkan lelang batu ayam darah. Itu kan barang favorit kakekmu. Hilang bisa bikin masalah besar. Batu darah ayam. Berani nyuri barang kakek, seberapa berani? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Wanita Sunan ngomongin aku kemana-mana. Ini juga demi reputasi kamu sama Fu. Wanita Sunan itu benar-benar selalu kasar sama kakek. Pasti sengaja nyuri batu darah ayam itu buat bikin kakek marah banget. Aku cari cara ngambil balik batu darah ayam. Pikirkan sendiri bagaimana menjelaskan ini kepada orang tua kita. Sunan. Katakan saja, berapa uang untuk mengembalikan batu darah ayam itu? Terlihat kekurangan uang? Itu adalah hidup orang tua kita, kamu tahu itu. Apapun yang kamu inginkan bisa dipenuhi. Baiklah. Senyum cerah Sunan. Aku belum pernah melihat. Mau darah Kiao Wanro. Dalam 3 tahun ini, darahku berikan padanya. Kamu gila, itu akan bunuh Wanro. Aku berjanji pada Cheng Heng, bagaimanapun juga aku harus melindungi Kiao Wanro. Ini jadi tidak tega. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Anjing Yang Baik Tidak Mengalanji Tuan Fu. Mohon Anda. Pergi jauh-jauh. Ayo kita pergi. Nak. Wanita ini mendekati Cheng Yi dan mendapat kartu hitam. Dia cuma wanita jual diri demi uang. Cukup.
Aku akan membuat Sunan malu di depan semua orang di pesta. Semua harus tahu dia seperti apa. Kamu datang, Cheng Ershe. Di mana wakil presiden grup Su? Kerja sama siap. Orangnya mana? Pak Lin. Sang ratu harus muncul terakhir. Itu momen puncaknya. Biar saya perkenalkan. Ini adalah Nona Su, Sunan, wakil presiden baru di grup Su. Mari kita beri tepuk tangan. Aku tidak salah dengar, kan? Wanita ini wakil presiden. Sunan wanita ini. Dia main belakang dengan pria lain untuk posisi ini. Kenapa bicara begitu tentang dia? Ana, kamu tahu kan bagaimana dia menggangguku di rumah? Jangan sampai tertipu, kamu tahu dia sebenarnya. Silakan, Pak Su. Kebetulan luar biasa. Rasa kalian berdua tidak perlu diperkenalkan. Syarat dari Pak Fu menguntungkan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Su. Halo, Wakil Direktur Su. Kenapa kebetulan ini, Fu Yechuan? Sudahlah, sudah orang asing. Kerjasama proyek hanya Halo, Pak Fu. Bagaimana kalau kalian menari? Ini akan menjadi puncak malam ini. Ini cara terbaik untuk mengumumkan. Tapi saya tidak bisa. Tawaranmu sulit ditolak, jadi akan kasar jika menolaknya. Maaf, Tuan Fu, aku tidak bisa menari. Tidak apa-apa, coba beberapa kali pasti bisa. Benarkah? Kenapa aku sebelumnya tidak menyadari Tuan Fu sangat lemah? Sebelumnya aku mengabaikan perasaanmu. Aku tidak tahu panggilan malam pernikahan. Dan juga, aku dengan Kiao. Cukup. Aku tidak mau lagi dengar tentang kamu dan Kiao Wanro, bukan urusanku. dulunya keinginan terbesar adalah menari dengannya. Hari ini Sunan sangat cantik. Cantik seperti mawar berduri. Fu Yechuan. Kamu tidak tahu malu. Maaf, Nona Su salah langkah. Aku khawatir dia jatuh, aku menariknya. Tuan Muda Cheng. Kenapa kamu terburu-buru? Aku, Nona Su sudah melakukan segalanya. Ciuman ini tidak ada bedanya. Kamu. Sudahlah Cheng Yi. Anggap saja digigit anjing. Sunan, Fu Yechuan. Peringatkan hubungan dengan Sunan sudah berakhir. Sekarang dia milikku, dia menerima pendekatanku. Sunan. Tidak tahu malu, bercerai masih ingin mengikat putraku. Keluarga Fu tidak akan menginginkan wanita murahan sepertimu. Lama tidak bertemu. Nenek tua masih aja bicara omong kosong. Aku bertahu kamu berhenti bermimpi. Dia tidak gila dan tidak Mengapa dia memilih pria sampah itu? Tidak mengakui, putraku hanya memikirkan Wanro, keberadaanmu tidak berarti. Donor darah untuknya. Dunia tahu tentang hubungan rahasia putramu dengan Kiao Wanro. Kata-kata yang kamu ucap memastikan fakta dia berselingkuh dalam pernikahan. Kamu mengatakannya lebih awal. Kalian tidak tahu pakaian dia kenakan. Makanannya. Benda yang digunakan, hasil menjual diri dan bergantung pria. Lia pakayanya, tidak tahu kiradia siapa, manjiradia wanita terorma. Sunan miskin tanpa mas kawin. Di keluarga Fu, setiap kali menghabiskan uang. Semua bergantung pada putraku. Dia kuma pembantu. Di rumah kita setiap hari, masak, cuci piring, bersih-bersih, bahkan kerjaan tukang kebun dia kerjakan. Itulah seorang pengasuh. Oh tidak, dia bahkan lebih buruk dari pengasuh. apa yang kamu bilang barusan semuanya benar. Tuan Fu benar-benar. Saya. Pak Fu, kalau benar kenapa? Apakah mau buat Nyonya Fu berlutut, minta maaf padaku? Membuatnya membersihkan, mencuci, dan memasak? Atau mau mengusirku dengan uang? Mantan istri tanpa mas kawin sepeser pun ini? Minta maaf? Mimpi. Aku tidak akan minta maaf padamu. Berlutut lagi. Jadi pelayan? Pikir apa? Cukup. Fu Yechuan. Kalau kamu nggak bisa bikin, jangan pura-pura merasa bersalah. Maaf tidak berharga, bisa kamu lakukan terbaik. Jauh dari Sunan. 3 tahun lalu, salah lihat hingga nikah sama Fu Yechuan. Tapi 3 tahun setelahnya, aku bakal salah lihat lagi. Aku, Sunan, menggoda semua pria di dunia. Nggak peduli lagi sama Fu Yechuan. Dengar ya, kalau kalian nggak menghargai. Biar aku yang menghargai.
Nak, aku. Diam. Di depanku berpura-pura kasihan, di belakang kamu menyiksa dia begini. Pantas dia ingin bercerai. Ternyata mengalami banyak penderitaan. Apakah dia masih mencintaiku sekarang? Bisakah aku mendapatkan kesempatan lagi untuk menebusnya? Hei, Sunan. Dulu. Aku tidak tahu. Membuatmu menderita. Anda tidak tahu atau peduli? Tuan Fu, apa yang terjadi di Mas? Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan satu dua kata. Jika ada yang ingin Tidak. telepon, Ingin bicara soal proyek ini. Bisa buat janji? bisa buat janji, datang ke kantorku jam 10. Aku akan terlambat. Sunan. Aku tidak tahu bagaimana cara menghargaimu. Kali ini. Beri kesempatan lagi. Aku akan menebusnya. Kamu sudah dipecat. Kembali ke rumah sakit untuk... Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengar penjelasan aku. Nona Kiao. Aku janji Cheng Heng untuk menjaga kamu. Karena dia pernah selamatkan aku berhutang nyawa padanya, cuma itu saja. Kalau kamu tidak nyaman di rumah sakit, hari ini aku bawa kamu ke luar negeri. Kita sudah 3 tahun bersama. Kamu tega begini? Tidak ingin mengulangnya lagi. Baiklah. Aku kesini mau kasih tahu. Temukan orang yang selamatkanmu saat kerusuhan. Dia di Sicheng. Ketemu? Ayo pergi. Kenapa bawa bunga ke kantor lagi? Terlalu mencolok, orang salah paham. Apa yang salah paham? Apa saya katakan di pesta semalam benar? Mulai hari ini, saya jadi penggagam kakek. Jangan bercanda. Bantu Paman Cheng urus perusahaan. Sunan, di dunia ini bukan cuma ada Fu Yechuan. Dia sudah keluar. Jadi kenapa tidak lihat saya? Cheng Yi, kita tumbuh besar bersama. Kamu tahu. Sayang kamu seperti adik. Bagaimana kalau kakak menikah denganku? Sainjaila aku sumber hidup. Wakil Direktur Su. Tentang Cheng Yi itu, aku masih kerjaan, nanti bicarakan lagi. Direktur Su, keluarga Fu sudah datang. Tepat waktu, Fu Ye Chuan masuk. Wakil Direktur Su, bukan Tuan Fu. Ya, Siapa? Ketua Fu. Suruh dia masuk. Sunan. Pantas kamu ajukan cerai, ternyata sudah cari penggantinya. Cerai langsung jadi wakil direktur grup Su. Aku meremehkanmu ya. Ketua Fu tiap minggu panggil ke rumah tua untuk ceramah. Sekarang bercerai, harusnya senang. Kenapa sekarang datang cari saya? Apa maksudmu? Mau bahas urusan lama, bicara seperti itu sama orang tua? Ini perusahaan. Tidak ada tua atau muda. Ketua Fu, langsung bicara. Jangan buang waktu orang. Apa maksud Fu Ye Chuan mengundang saya tapi membiarkan orang tua datang? Sunan. Barang antik itu adalah sumber hidupku. Berikan harga agar kamu menyerahkannya. Barang itu tidak dijual. Aku sudah bilang, tidak peduli berapa banyak uang, kamu tawar saja. Lewat kesempatan ini, tidak ada lagi. Ketua Fu. Dulu bercerai, tidak minta uang dari keluarga Fu, sekarang juga tidak. Kesempatan sudah diberi, jangan salahkan aku nanti. Lalu apa yang kau inginkan? Sujin. Memeluk wanita yang sudah bercerai. Aku penasaran. Ketua grup Su. Kau kenal dia? Tian Su, anakmu. Baru-baru ini seorang wanita bercerai dekat dengan. Apa kau tahu tentang ini? Saya tidak tahu. Kemampuan Sujin sangat baik. Seperti kamu dulu. Terganggu oleh wanita seperti itu. Bukankah akan merusak sesuatu? Seberapa besar masalah dibuat oleh wanita? Wanita ini tidak sepele. Baru saja bercerai langsung diangkat Sujin jadi wakil presiden di grup Su. Posisinya tepat di bawahnya. Menurut saya. Sebentar lagi dia akan memimpin perusahaan kalian. Ketua Dewan harus mengatasi ini. Ketua Dewan Fu, urusi urusanmu sendiri. Saya percaya, mata Sujin tidak mungkin buruk. UPS. Ikannya terpancing. Kau beruntung. Tapi kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Apakah keluarga Su semudah itu untuk dimasuk? Su Yifeng. Dia lebih kuat dari yang Anda pikirkan.
Jangan khawatir. Saya pasti akan masuk ke keluarga Su. Camus. Bodoh sekali. Lapor ayah, pulang sendiri. Apa salah masuk pintu? Benar-benar mau baik-baik tidak mau. Akhirnya kena hukuman. Saya Sunan. Saya ingin bicara proyek dengan mana dia? Wakil Direktur Su. Direktur Fu membatalkan semua kerja. 1 jam yang lalu pergi dengan Nona Kiao. Ini adalah catatan kasus 3 tahun lalu, saat belajar di Inggris, ada kerusuhan. Dia diculik oleh para penjahat. Dia bilang, seorang tentara Tiongkok menyelamatkannya, terluka parah. Dia membantu tentara menghentikan pendarahan. Kenapa bisa jadi gangguan mental? Kejadian itu membuatnya terguncang. Selama bertahun-tahun ini hidupnya pasti tidak baik. KR, bisa buka pintu? Aku adalah tentara Tiongkok yang menyelamatkanmu waktu itu, kemudian kamu juga menyelamatkanku. Aku ingin bertemu denganmu. Ker. Ini Wan Ro, jangan takut. Aku di sini. Ichuan. Ker sedang tidak stabil. Dia tidak mengenalmu. Jika kamu menemui dia, bisa Minta Fu cari dokter. Kita harus menyembuhkan dia. Ichuan. Aku menyadari kesalahanku. Aku tinggal di sini karena Ker. Penyelamat ini sangat penting bagimu. Anggap sebagai balas budi dariku. Kesepakatan? Oke. Hanpeha, Fu Yechuan tidak bisa lagi tahu kalau orang itu adalah Sunan. Dan aku juga bisa tetap di sini. Sunan yang menjengkelkan ini tidak boleh dibiarkan. Kakek. Kakek. Jangan bercanda. Ayo bangun, kakak. Akhir pekan, aku mau tidur. Bangun, ada masalah besar. Ada masalah besar. Cheng Yi, Kakek. apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak boleh masuk ke kamarmu? Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Kakek. Kau terlihat sangat cantik di pagi hari. Hentikan. Kemarilah dan katakan apa yang terjadi. Kakek. Tadi malam, foto tidak senonoh kamu di internet diposting. Katanya karena kehidupan kacau, kamu diusir dari keluarga Fu. Kupikir ada masalah serius. Mereka bahas soal basi. Kali ini beda, bukan hanya aku difoto, ada juga kakakmu Su Jin. Mereka bilang kamu posisi wakil direktur dengan tidur dengan bos. Katanya kamu pakai uangnya untuk berselingkuh. Apa hubungannya dengan kakakku? Aku minta Huaing Entertainment mengatasi masalah ini segera. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Para akun marketing jelas disuruh untuk menjatuhkanmu. Para wartawan sudah di depan rumahmu. Tidak bisa. Aku harus ke kantor lihat-lihat. Bisa wawancara, Nona Su. Maaf, tidak ada wawancara. Permisi. Sunan, aku akan menghancurkan wajahmu yang menggoda. Sunan, aku akan menghancurkan wajah. Kakek. Kamu baik. Nona Su. Apa kau lakukan sampai seseorang menggunakan cara licik? Nona Su, kenapa kamu keluar dengan tuan muda kedua Nona Su, apa hubungan Anda dengan Presiden Su? Barusan dia yang menyiram, siluet orang mirip Kiao Wanro. Pasti wanita jalang ITU. Tadi malam memeriksa rekaman. Ternyata Kiao Wanro yang mengutak-atik mobilmu. Apakah kita harus lapor polisi? Laporkan sekarang. Terlalu murah untuknya. Pergi ke kantor, selesaikan urusan penting. Halo. Tuan Fu. Berita tentang Nona Su di internet itu diminta ketua dewan. Publik menyalahkan Nona Su atas kehidupannya yang kacau, mengatakan Tuan Su tidak pandai menilai orang. Harga saham grup Su turun 1 miliar karenanya. Saya mau dengar solusi. Humas lakukan penanganan darurat, tapi kurang efektif. Jika Nona Su bersama Tuan Fu, keluar untuk klarifikasi. Mungkin bisa mengubah opini publik. Apakah dia mau keluar bersamaku untuk memberikan klarifikasi? Memang layak disanjung, grup Fu. Gagal dapatkan Jishi, pakai trik licik. Kamu sudah tahu semuanya. Fu Yechuan. Kalian menyeret grup Su untuk menghancurkanku. Kira Sunan bisa dibully seenaknya? Sunan. Ini bukan dia, ini bukan aku. Sekarang bukan waktu untuk membahas ini. Aku bisa bantu selesaikan, asalkan kamu.
Apakah aku harus meminta maaf pada ketua Fu? Maaf. Aku, Sunan, aku tidak bisa melakukan hal yang merendahkan seperti itu. Beberapa hari ini, Sunan dihujat habis-habisan di online. Dengar-dengar dia tidak berani ke kantor Su Group. Menurutku, hari ini juga. Tidak akan datang. Sekarang dia seperti tikus yang ketahuan. Mungkin dia datang ke Aceh. Juga bilang ke tuan tua. Keluarga su mengadakan Pereyan Bezarini. Untuk lepas dari hubungan dengan Sunan, sekaligus. Klarifikasi rumor dengan Su Jin. Sebentar lagi, dia akan memberikan batu darah ayam itu. Sunan. Berani sekali kamu datang ke... Aduh, bukankah ini Sunan? Manga pas Sambuni. Kami semua menunggumu. Apakah Nona Su akan menikah ke keluarga Su? Bagaimana rasanya menikah lagi? Nona Sunan, dikelilingi pria, merasa bangga. Apakah Chenggi Tuan Muda Kedua? Jangan tanya lagi, tidak ada komentar. Anda ibu dari Direktur Fu, apa maksud dari apa yang baru saja diucapkan oleh Direktur Fu? Bisakah Anda menjelaskan kepada kami? Kenapa kamu datang? Saya tidak boleh datang? Siapa mengatur? Di pintu tertulis dilarang masuk. Ini tempat apa? Merasa reputasimu terlalu bagus? Berkat kamu. Reputasi saya sekarang semua berkat kalian. Kalau mau berbuat sesuatu, jangan pilih hari ini. Banyak orang melihatmu, jika melakukan hal keterlaluan, aku tidak bisa melindungimu. Melindungiku? Kapan kamu melindungiku? Kamu takut reputasi keluarga Fu rusak, kan? Aku tahu kamu benci karena aku baru keluar dari keluarga Fu. Tapi bisakah kamu tidak membuat keributan? Dua keluarga akan merasa canggung. Berani mengajarku di sini. Aku dan Ye Chuan berharap kamu melupakan masa lalu dan memulai lagi. Tapi ini adalah perayaan ulang tahun grup Su. Jika kamu membuat masalah, kamu akan sulit mengakhirinya. Terpenting adalah menjaga keseluruhan. Menjaga siapa? Menjaga kalian. Bersikap munafik seperti bunga teratai putih. Benar-benar membuat orang merasa jijik. Menurutku, hari ini, kalian adalah lelucon di sini. Tidak percaya? Kita lihat saja nanti. Apa maksud ucapannya tadi? Dia tidak akan melakukan tindakan bodoh, kan? Aku dan kamu-kamu. Bicaralah dengan lebih berhati-hati. Lebih baik kita kembali dulu. Tuan Su. Tuan Fu. Su Jin sering keras. Jika dia melawan Sunan. Tuan Su, ini perayaan ulang tahun grup Su. Jangan biarkan kecil mengganggu urusan besar perusahaan. Grup Su begini, tidak tahu siapa penyebabnya. Tidak heran keluarga Fu terobsesi dengan mantan istri. Sepertinya Tuan Fu akan mendapat kabar baik. Tidak tahu nona ini anak siapa, bisa membuat Tuan Fu begitu bertekad. Aku dan Kiao Wanro tidak ada apa-apa. Gosip antara Su Jin dan Sunan tidak pernah berakhir. Apakah Su Jin membela Sunan? Aku tumbuh besar di luar negeri. Paman adalah ketua perusahaan penerbangan. Grup Su sangat kuat. Su Jin orang yang berbakat. Jika punya relasi baik dengannya. Begitu ya? Su dan paman saya kenal? Tidak kenal. Tidak pernah dengar. Su sedang sibuk? Ada yang ingin disampaikan. Maaf, saya harus naik panggung. Sulit memahami apa yang dipikirkan Su Jin. Tapi jika grup Su membuat masalah bagi Sunan, apakah wanita itu bisa menanggungnya? Ada satu hal yang perlu saya klarifikasi di sini. Saya yakin teman-teman dan para jurnalis penasaran. Wanita yang terkait erat dengan grup Su, Sunan, sedang jadi bahan pembicaraan di internet. Sial, grup Su memang berniat mengincar Sunan. Ichuan kamu mau APA? Anakku, apa yang ingin kau lakukan? Jangan sampai bertindak gegabah demi wanita Sunan itu. Grup Su melawan Sunan. Itu karena dia layak menerima. Siapa suruh dia merayu laki-laki, wanita murahan. Keluarga Su sangat kuat, pasti tidak akan membiarkan Nan begitu saja. Ibu benar. Kenapa harus melawan keluarga Su demi wanita dia? Diam. Aku melakukan yang harus dilakukan, tidak perlu campur tangan. Sunan sudah berkorban banyak untukku, sekarang saatnya melindunginya. Kemampuan kerja Sunan di Su Group tak diragukan lagi. Namun hubungan kami bukan seperti yang kalian pikirkan. Memanfaatkan kesempatan ini, aku akan memperkenalkan Sunan kepada kalian semua. Namanya Su. Namanya Sunan. Jadi dari grup So. Dia adalah adikku. Dia juga putri dari keluarga Su. Baik. Mutiara di telapak tangan. Di sini.
Saya mengumumkan etc. nama Semua saham grup Su milik ayah dipindahkan atas nama Sunan. Sunan. Juga akan menjadi pemegang saham utama grup Su. Juga pewaris yang ditunjuk oleh ayah kita. Tidak mungkin, si Sunan yang licik bagaimana mungkin menjadi nyonya besar grup Su. Dan juga pewaris yang ditunjuk grup Su. Ini tidak mungkin. Tidak. Bagaimana bisa? Ternyata ini Sunan yang tidak tahu. Putri tertua keluarga Su. Demi aku, dia rela tak menginginkan apapun, dibully, dan menderita. Aku. Nona Su, kenapa Anda bercerai dari keluarga Fu? Kegagalan pernikahan kecerobohan masa muda. Tidak ada hubungan dengan keluarga Su. Perceraian untuk masa depan lebih baik. Saya pikir, jika identitas saya tidak terbongkar, tidak ada fitnah. Saya bersyukur menjadi bagian dari keluarga Su. Dapat menjelaskan di sini. Nona Su benar, sebelumnya keluarga Fu menjadikan Sunan sebagai pembantu. Keluarga kaya selalu menindas orang biasa. Keluarga Fu mengira Nona Su dan Su Jin berselingkuh. Mereka kakak beradik, kan? Sunan. Ternyata dia adalah pewaris grup Su. Tidak heran bagaimana saya menyelidiki. Tetap tidak bisa menemukan jejak masa lalu Sunan. Keluarga Fu menggunakan kekuatannya untuk menindas. Nona Su menderita banyak. Jika bukan karena Su, tidak tahu bagaimana dia akan dihina. Jadi, alasan sebenarnya Nona Su dan Presiden Fu bercerai, masih karena adanya orang ketiga yang ikut campur saat itu? Terlalu meremehkan Nona Kiao, menjadi orang ketiga merendahkan bakatnya. Dia pembunuh. Nona Su, meskipun kamu adalah putri keluarga Su, kamu tidak bisa sembarangan menuduh aku. Ye Chuan, lihat Nona Su, bagaimana bisa bilang begitu? Kiao Wanro, berhenti berakting. Aku tidak waktu bermain denganmu. Cheng Yi, tunjukkan semua orang melihat. Kiao Wanro, bagaimana dia merencanakan kecelakaan mobil untuk menjebakku. Menikah 3 tahun, kamu selalu menggoda. Sudah mau cerai tidak lepasin aku. Merencanakan kecelakaan, untung nyawaku panjang, untung Cheng Yi datang tepat. Kalau tidak, aku mati di tangannya. Tidak, bukan aku, tidak melakukannya. Masih saja berdalih. Dulu kamu manfaatkan kakakku. Dia sangat mencintaimu, tapi kamu malah selingkuh di belakangnya dan terus membohonginya. Kamu menipu Cheng Heng. Ye Chuan, percayalah padaku. Itu Nona Su yang menjebakku. Dia cemburu kamu. Diam. Kamu hampir membunuh Sunan. Aku tak peduli. Aku hanya berjanji pada Cheng Heng merawatmu. Sampai saat ini, aku sudah melaporkannya, polisi urus masalah ini. Ye Chuan kimahan padamu. Aku tidak bisa dibawa oleh polisi. Kerbetul ke Ye Chuan. KR itu siapa? Aku cari dokter terbaik. Tidak perlu urusanku. Ye Chuan jangan akukan aku Ye Chuan. Ye Chuan. Apa adegan romantis kalian sudah selesai? Perayaan ulang tahun grup Su. Semua karena kamu. Tanpa kamu Sunan. Ye Chuan. Tolong. Tolong. Kakek. Istirahat dulu. Ini bukan salahmu. Kalian masih berani istirahat. Sunan, kau perusak. Anakku masih dalam perawatan darurat, jika ada sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Bibi, jaga ucapan, jika berani sentuh Sunan, aku langgar prinsipku tidak memukul wanita. Sunan sudah lama berselingkuh denganmu, kan? Sekarang semua bilang anakku brengsek, aku pikir Sunan selingkuh duluan. Kamu. Sekarang bisa diam, kan? Kenapa menyelamatkanku? Seharusnya tidak peduli padaku. Dasar bajingan. Kamu tidak tahu bahwa memblokir pisau bisa mematikan? Aku baik-baik saja. Aku bantu kamu duduk, ayo duduk. Jangan sedih kakek. Salahku terlambat, kalau tidak aku yang akan menghalangi pisau itu untukmu. Bukan salahmu, tidak waspada. Tidak menyangka Kiao Wanro sekarang gila. Oh iya, di mana dia? Dia sudah dikirim ke kantor polisi oleh Su Jin, dan perusahaannya juga sudah aku hancurkan. Asalkan perusahaan Fu tidak
Dia pasti akan sial kali ini. Sunan akan selalu di sisimu. Takkan membiarkanmu terluka. Kenapa bukan aku yang menghadang pisau itu? Hanya selangkah lagi. Aku lebih rela terluka daripada melihat Sunan bersedih karena Fu Yechuan. Dokter, Operasi pasien berhasil, saat ini sudah sadar. Siapa bernama Sunan? Pasien saya. Sunan. Saya. Aku mau bicara sama kamu. 3 tahun itu aku salah padamu. Maaf ini terlambat. Aku tahu. Istirahat dulu. Jangan bicara soal ini dulu. Aku mau bilang selama 3 tahun kamu banyak berkorban. Tapi aku brengsek. Aku tidak menghargainya. Jarang pulang ke rumah, membiarkan kamu dipermalukan. Didera banyak kesedihan. Selain itu, aku dan Kiao Wanrou tidak seperti kamu pikirkan. Dulu Cheng Heng menyelamatkan hidupku. Sebelum dia meninggal. Diminta jaga Kiao Wanrou. Makanya aku. Kupikir kamu tahu. Ternyata kamu tidak tahu. Dia telah memperdayaku. Aku terlalu bodoh. Lupakan saja. Semuanya sudah berlalu. Kenangan jangan diungkit lagi. Sudah tidak ada artinya. Batu darah ayam kamu inginkan. Aku berikan sebagai balasan penyelamatanmu. Semoga kita tidak ada keterikatan. Sunan. Kamu tahu yang aku mau bukan ini. Boye Chuan, aku rasa kau sudah sangat jelas. Hubungan kita sudah berakhir saat kita bercerai. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu terus terjerat. Ini Sunan yang sebenarnya? Tegas dan pasti, bukan yang dulu lembut. Adalah aku yang tidak menghargainya. Sunan, bisakah kau menemaniku beberapa hari? Anggap ini kesempatan kita memulai kembali. Tolong, ya? Tuan Fu. Status keluarga Fu memanggil tenaga medis profesional mudah. Pak Fu. Apapun Anda inginkan balas budi, akan saya berikan. Fu Yechuan merasa bersalah. Kenapa begitu? Kita tidak ada cinta. Tidak perlu terjebak. Kenapa hatiku sakit? Aku sudah jatuh cinta pada Sunan. Hanya tidak tahu. Tidak bisa menyerah padanya. Kakek. Kakek. Aku antar kau pulang istirahat. Kak Sujin menunggu kita. Oke. Sunan, aku. Tuan Fu. Hubunganmu dengan Sunan sudah berakhir, tolong jaga diri, Tuan Fu. Susan, kamu nggak jadi lemah sama dia, kan? Enggak. Aku sudah menyerah. Kamu tahu itu. Baguslah. Susan. Aku. Anak nakal, panggil kakak. Susan. Kamu tahu aku tidak ingin jadi adikmu. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan membawamu memulai kembali, oke? Cheng Yi, kamu tahu. 3 tahun ini menghabiskan semua perasaanku. Sekarang aku hanya ingin bekerja dengan baik. Aku tidak memaksamu. Tapi aku harap kamu tahu. Aku akan selalu mendukungmu. Lindungi kamu. Ayo pergi. Dokter bilang sudah baik-baik saja. Mengapa begitu? Apakah Fu Yechuan akan mati? Aku sudah tidak mencintainya. Mengapa hatiku sakit? Rasanya hati mau robek. Hubungi keluarga Fu. Persiapan setelah. Kamu benar-benar pikir aku sudah mati? Ternyata kamu belum mati ya. Barusan Sunan sedih. Apakah dia masih memikirkan aku? Dia belum sepenuhnya melupakan aku. Nanan, tidak akan mati, tidak bisa bikinmu sedih lagi. Pak Fu, kata-kata ini disampaikan ke orang lain. Juga membawa dokumennya. Pak Fu, lihat dulu. Kalau tidak masalah, silakan tanda tangan. Jangan bergerak. Lukaku berdarah. Lepaskan aku, Fu Yechuan. Dokter.
Tuan Fu, luka Anda sebaiknya ada yang jaga dengan ketat, kalau tidak akan mempengaruhi pemulihan Anda. Ah, bagaimana ini? Aku hanya ingin istriku merawatku. Bu Fu, demi Tuan Fu. Bagaimana kamu merawatnya beberapa hari? Bukan aku. Nan, tinggal di sini ya. Toh aku terluka karena kamu. Kamu tega menolak aku? Kamu jaga aku. Kita sudah impas. Atau kamu mau utang selamanya? Bukannya kamu mau putus hubungan? Baiklah. Aku tunggu di sini sampai kamu kembali. Aku tahu Nan takkan meninggalkanku. Kali ini. Aku takkan melewatkan kesempatan ini. Halo. Apa? Ker masih tidak mau bertemu dengan orang dokter gimana? Apa kata dokter? Nona Ker bilang hanya mau melihat Kiao Wanro dokter juga tidak ada cara. Baik, saya mengerti. Kiao Wanro menyakiti Sunan. Tidak boleh keluar dari penjara. Ker penolong hidupku, tidak bisa mengabaikannya. Nan, saya meminta keluarga mengganti semua pakaian di lemari. Semua yang kamu suka apalagi yang kamu inginkan saya akan meminta keluarga menatanya. Nak, dia désigné un tuc me Yannick Camus, dia tout pendentu. Kenapa baik padanya? Dia bukan pelayan, sekarang dia belum jadi istriku, tetap anak orang kaya keluarga Su. Masuk rumah keluarga Fu, mustahil seumur hidup. Ini tidak perlu kamu urus. Nan, kamu ingin apa? Keluarga di rumah mengatur. Kali ini, aku tidak akan membiarkan orang lain menindas kamu, juga tidak akan membiarkan kamu menderita. Fue Chuan, aku datang didasarkan atas saling menghormati. Mungkin sedikit merasa bersalah. Kalau berani melampaui lagi, kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri. Oke. Dokter bilang lenganku tidak bisa bergerak. Butuh seseorang menyuapi. Aku ingat tanganmu tidak patah. Pak Fu, Nan. Ingin kamu menyuapi makan. Kalau kamu gak kasih makan, aku gak mau makan. Biar aja kelaparan. Cuma ngasih makan aja kok. Jangan repotin Sunan, biar aku aja. Nih, kakak kasih kamu. terima kasih ya, Cheng Yi. Aku nggak mau dengar itu. Kalau kakak beneran mau makasih, apa nggak lebih baik cium aku? Uhu. Kenapa datang? Aku sakit, gak perlu urusin. Aku datang demi Sunan. Nyusurin orang bukan keahliannya dia. Saya bisa melakukan Kakek. Jangan sungkan sama saya. urusanmu adalah urusanku, kita keluarga. Urus orang luar. Tidak masalah. Kamu bilang siapa orang luar? Tentu saja kamu orang luar. Mungkin. Aku bawa akta cerai. Untuk kamu lihat. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Tidak perlu Tuan Muda Cheng mengurusku. Harus rapat dengan Wakil Presiden Su. Menyangkut rahasia bisnis. Lebih baik Tuan Muda Cheng pulang dulu. Rapat APA jelaskan padaku. Apa masalah dengan proyek Tuan Fu? Kita tidak bicara proyek. Temani aku nonton film. Bukankah kamu paling suka mawar putih? Tidak, aku tidak suka. Tidak apa-apa. Hei, jangan bergerak. Dokter bilang harus gembira supaya cepat sembuh. Nan, temani aku nonton film, ya. Dulu Fue Chuan tidak pernah sebaik ini. Pak Fu, lebih baik nonton sendiri. Cheng Yi, Kakek. Cheng Yi, Kakek. kenapa kamu datang? Aku khawatir sama kamu, kakek. Apa yang tadi kamu lakukan dengan dia di lantai atas? Kamu rubah. Sudah cerai tapi masih mengganggu anakku. Dulu kubujuk kalian untuk berdamai, kamu berpura-pura tidak mau. Sekarang kamu datang lagi. Memangnya kamu tidak tahu malu? Diam. Nyonya Fu, harap berbicara sopan.
Jangan pikir kamu tua, Sunan Aku peringate quand Camus, Jean Gangangu Anaku. Jangan kira perbuatanmu tidak ada yang tahu. aku lakukan apa? Melihat semuanya di kamera pengawas. Anakku makan, minum obat, dan melayanimu. Kamu bersama anak nakal ini. Itu jelas ingin mencelakakan Ye Chuan. Aku akan selalu mengawasi. Kamu mau awasi siapa? Perempuan Ye Chuan itu. Sudah kubilang. Kalau kamu bikin masalah lagi, jangan kembali lagi. Ini demi kebaikanmu. Tidak perlu. Apa kamu tidak lihat dia begitu kepadaku? Apa aku harus berlutut padanya? Nyonya Fu, sikapku padamu sudah baik. Jujur saja, tidak membalas dendam adalah kemurahan hati. Kamu bersyukur saja. Ye Xuan. Aku tidak mengizinkan kamu bersama dia. Usir wanita dari sini. Ini bukan urusanmu. Aku ibumu. Dikirim ke luar negeri saat berusia 5 tahun. Saat menerima pelatihan khusus, aku ingin sekali menelepon ibu. Langsung dimatikan tak sabar. Hal itu dilaporkan ke kakek, dan aku dipukuli keras-keras. Waktu kecil tidak peduli padaku, sekarang ingin mengaturku. Dulu diam-diam memperlakukan Sunan buruk, urusan itu belum selesai. Rumah ini terserah kamu mau pergi. Anggap saja aku bukan anakmu. Halo. Tenangkan KR dulu, aku segera ke sana. Nanan, aku masih ada urusan, tunggu aku balik ya. Masih suka Fu Ye Chuan? Saat dia ada masalah. Aku begitu sedih, apakah tidak ada cinta sama sekali? 3 tahun ini. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dapatkah aku mencintainya lagi? Hei, ini. Tebak APA Saya Dangga. Fu Yechuan menemui Kia Wanro di Penyak. Mereka berdua diberi kamar pribadi. Takut Kiao Wanro jadi mengawasinya, tetapi tak disangka Fu Ye Chuan mengunjunginya. Kamu sampah. Benarkah begitu? Dia masih tidak bisa melupakan Kiao Wanro. Apa dia lakukan selama ini? Sengaja lihat aku. Kamu masih suka Fu Ye Chuan? Tidak. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku benar-benar konyol. Kamar keluarga Fu tetap sama. Aku pikir dia peduli padaku. Bagaimana hasilnya? Dia masih peduli pada Kiao Wanro. Putuskan hubungan dengan Kiao Wanro. Baiklah, Tuan Fu. Bagaimana dengan Nonaka? Sudah saya periksa. Jelas-jelas dibawa oleh Kiao Wanro dengan sengaja. Hari itu saya paksa buka pintu. Dan dokter memeriksanya. Dia sama sekali tidak sakit. Kiao Wanro membeli care, berpura-pura menjadi penyelamat saya. Masih ingin memanfaatkan saya. Apakah dia pikir saya akan membiarkan Sunan terluka lagi? Perlu diselidiki lebih lanjut? Balas kebaikan itu harus, bagaimanapun caranya. Lanjutkan pencarian. Diterima. Halo, Nanan. Ada waktu malam ini? Ada urut. Dulu kamu bilang paling suka restoran Jepang itu, kan? Aku sudah pesan tempat. Bisa tidak malam ini? Beri aku kesempatan makan bersamamu. Sunan. Aku akan menggantikan hutang padamu selama 3 tahun. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku tidak mau makan dengan Fu. Jangan telepon aku untuk urusan pribadi lagi. Tuan Fu. Jangan hubungi Sunan lagi. Kita sedang makan. Tutup teleponnya. Si Cheng kedua ini berani-beraninya merebut Sunan dari aku. Tidak mungkin. Apakah Nanan benar-benar jatuh hati padanya? Halo? Bantu saya cari posisi Sunan, saya akan menemui dia. Kakek. Ini bunga saya beri kepadamu hari ini. Cheng Yi. Jangan kirim bunga lagi. Kakek. Jangan talak saya. Kira saya tidak punya hati. Setiap kali menolak saya. Hati saya jadi... Tapi saya. Apa yang kamu lakukan? Apa urusanmu? Pak Fu. Bukannya kamu harusnya di rumah. Ngapain kamu datang ke sini? Nanan, ingat gak dulu kamu pernah masak mie buat aku? Aku juga coba bikin sendiri. Ikut pulang makan. Pak Fu. Kita nggak sedekat itu. Kamu gak mau ikut aku? Aku bilang sekali lagi. Antara kita hanya hubungan bisnis. Aku tidak akan menyerah. Kembali. Aku sudah bilang jauhi Nanan, jangan datang lagi.
Aku mencari dia, kamu di sini untuk apa? Sunan sudah menghilang seminggu, telepon tak ada yang jawab. Di kantor juga tak ada orang. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi mencari Cheng Yi? Di mana Cheng Yi dan Sunan? Bawa dia kemana? Punya hak apa tanya dia pergi ke luar negeri hari ini karena tidak mau ketemu kamu. Dia di pesawat, hampir sampai di Prancis. Dia bilang, dia mau menghilang dari duniamu. Dia benci aku sebesar itu ya? Halo. Apa? Pesawatnya kecelakaan. Apa yang kamu bilang? Bagaimana mungkin? Ini hari ketujuh kecelakaan pesawat, tim penyelamat tidak menemukan apa-apa. Semua orang mengirimkan belasungkawa kepada keluarga Su. Tidak mungkin. Nanan pasti baik-baik saja. Dia ke Prancis karena tidak ingin bertemu denganku. Ini salahku. Kamu harus selamat. Beri aku kesempatan untuk menebus semua yang telah kulakukan. Kumohon padamu. Semoga semua baik-baik saja. Jangan sampai terjadi sesuatu. Lihat dirimu sekarang, demi seorang wanita perusahaan tidak kamu urus. Habiskan banyak uang dan tim penyelamat untuk mencari orang mati, bukan buang-buang sumber daya keluarga Fu. Nanan tidak mati. Bekla. Kamu begini padaku demi wanita. Kalo tidak mati, que mana pergi? Keluarga Su tidak bisa menemukannya, tim pencari bisa? Untuk wanita seperti ini, kakekmu pasti akan menghadapimu. Nanan bukan orang luar. Dia istriku, wanita yang paling kucintai. Sekarang yang mengendalikan keluarga Fu adalah aku, tidak ada hubungannya denganmu dan kakek. Keluar dari sini. Keluar. Halo? Kabar dari Sunan? Belum ada. Kami sudah mencari di area laut tempat pesawat jatuh. Tersisa satu pulau terpencil. Ada bajak laut di sana, tempat sulit dimasuki. Meski bisa masuk, belum tentu selamat. Cari. Berapapun biayanya. Jangan lewatkan satu sudut pun. Tapi kalau pergi sekarang, mudah sekali kena bajak laut. Banyak masalah. Saya tidak peduli, walaupun harus berkorban nyawa. Saya pasti tidak akan lewatkan kemungkinan kecil Sunan masih hidup. Kamu benar-benar sudah memutuskan untuk pergi? Drone keluarga Su mencari di pulau seminggu, tidak ada tanda Nanan. Saya tidak akan menyerah. Adik saya dimanjakan sejak kecil. Keluarga Su tidak pernah biarkan dia menderita. Semua penderitaannya terjadi di dekatmu. Aku. Dulu tinggalkan keluarga Su demi kamu. Bahkan belajar masak. Kamu tahu berapa luka di tangannya? Aku cuma tanya satu hal. Pernah makan masakannya? Aku. 3 tahun itu. Nanan bagian keluarga Su. Pak Fu peduli. Terima kasih untuk Nanan. Tak perlu repot, Pak Fu. Sunan memberikanku semua cintanya. Aku memberinya apa? Tatapan dingin. Kata-kata yang tidak sabar. Atau tidak tahu menahu tentang penderitaannya. Aku mengecewakan Sunan. Mau cari mati, tempat itu bukan untukmu. Mau lakukan ini demi wanita? Dan wanita jalan itu? Kamu bahkan tidak peduli pada keluargamu? Bukan urusanmu. Benarkah layak demi dia? Apakah kamu rela kehilangan seluruh perusahaan Fu? Layak. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan untukku, apa yang aku lakukan tidak seberapa. Aku memberitahu perusahaan Fu, jika tidak bisa kembali hidup-hidup, aku akan mati bersamanya. Jangan pergi. Fu Ye Xuan benar-benar gila. Bahkan pergi ke pulau terpencil. Hampir dibunuh oleh bajak laut. Baru bisa selamatkan Nanan. Aku juga ingin pergi. Sialan. Selalu terlambat satu langkah.
Apakah aku ditakdirkan melewatkannya? Ayah mengurungku di rumah, patah kaki kabur. Tapi tetap terlambat dari Fu Yechuan. Apakah kakak akan sembuh? Dokter bilang harus menunggu lagi. Malam ini berbahaya. Sunan dan Fu Yechuan. Fu Yechuan melindungi Nan. Lukanya lebih parah. Bagaimana dengan Nanan? Bagaimana keadaannya? Dokter bilang, lukamu yang sebelumnya belum sembuh. Sekarang terluka parah lagi. Kalau kamu tidak ingin mati, tetap di tempat tidur dan jangan bergerak. Kakak, cepat bangun ya. Aku belikan bunga favoritmu. Dia akan bangun. Tapi dia hanya milikku. Benarkah? Tidak selalu begitu. Jangan lupa, kakak ke Prancis karena kamu. Kakak. Kakak sudah bangun. Dokter. Nanan, Kakak tidak apa-apa kan? Cheng Yi. Dia siapa? Kak, dia cowok brengsek. Kamu gak perlu ingat dia. Oke. Nanan, kamu tidak ingat aku lagi. Tuan Fu kalau seperti ini. Aku suruh Sujin atur kamar pribadi untukmu. Orang bilang, amnesia selektif bisa membuat kita lupa hal paling menyakitkan dalam hidup. Sunan tidak ingat aku. 3 tahun itu terlalu menyakitkan baginya. Aku yang bersalah padanya. Dokter. Kakak. Merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih. Tuan Fu. Jangan lihatlah. Lihat bisa bikin kamu marah muntah darah. Aku tidak panggil Kamu, Cheng Er. Cheng Yi. Bagaimana kalau pindah kamar? Aku tidak mau dengan orang asing. Oke, aku akan atur sekarang. Nanan, kamu tidak ingat aku lagi. Kamu. Kakak bilang kamu menyelamatkanku. Terima kasih. Kakak juga bilang akan memberi imbalan padamu. Apa permintaanmu? Jangan ragu Dulu, aku beri uang ke Sunan untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang karma berbalik. Giliranku. Nana. Kamu. Tuan Fu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak. Kamar rumah sakit sudah siap, ayo kita pergi sekarang. Nana. Jangan pergi. Jangan pergi. Kamu mau marah padaku juga boleh. Cuek, oke, aku terima. Tapi tolong jangan begitu padaku ya. Apa maksud Fu dengan perkataan ini? Kita cuma orang asing. Tak ada hubungan. Aku tidak kenal kamu. Pergi. Kakak. Kamu benar-benar tidak ingat dia? Iya. Aku berharap tidak ingat. Bisa melupakannya selamanya. Tidak sesakit ini. Tapi aku tidak bisa ulangi kesalahan 3 tahun lalu. Sekali saja sudah cukup. Bu Yichuan sedang melakukan apa? Setiap hari beri bunga, jaga di depan rumah tidak mau pergi, berakting. Tidak tahu, aku tidak memperhatikan. Untung kamu tidak ingat kejadian itu, semoga seumur hidup tidak teringat kembali. Serius, aku juga ingin begitu. Jaga kesehatan dulu, beberapa hari lagi kan ulang tahunmu. Cheng Yi siapkan kejutan buatmu. Baik. Pak Fu. Tidak ajar ketuk pintu sebelum masuk? Apa aku terlalu merindukanmu? Nanan. Ingat suka makan mie, kan? Ini buat untukmu, rasakan. Tidak usah, tidak ada selera. Sudah setengah bulan keluar dari rumah sakit, Sunan tidak berubah terhadapku. Semua bunganya dibuang olehnya. Mau makan apa? Tidak perlu. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak akan makan bersamamu. Jangan kirimkan bunga ini lagi. Nanan, aku ingin makan bersamamu. Lupakan semua, tidak penting. Anggap kita baru kenal, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku mengejarmu. Tidak. Kalau Pak Fu tidak berbicara bisnis, silakan. Aduh Nanan, jangan begitu.
Aku sungguh-sungguh. Dulu aku terlalu bodoh. Tertipu Kiao Wanro, sebelum kamu keluar negeri aku bertemu dengannya di penjara. Diam. Urusan kamu tidak ada hubungannya denganku. Tidak mau Kamu lupa itu tidak penting. Tapi selama 3 tahun ini, luka dan kerugian yang aku berikan padamu itu nyata. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan dan memperbaiki, ya? 3 tahun sudah. Aku belum pernah melihat Fu Ye Chuan serendah ini. Bagaimanapun dia menyelamat. Apa sebenarnya yang... Hari itu, aku pergi menemui Kiao Wanro. Karena dia memanfaatkan KR untuk mengancamku. Dia bilang KR adalah orang yang menyelamatkanku waktu itu. Tapi aku temukan ternyata bukan. Dia pergi menemui Kiao Wanro. Bukan karena perasaan yang 3 tahun lalu Cheng Heng mati demi aku. Sebelum meninggal, dia titipkan Kiao Wanro padaku. Aku menjaga pacarnya baik. Sebelumnya, tidak pernah tahu ini sebelum. Saat itu aku bergantung pada Kiao Wanro. Sebagai sandaran terakhir Cheng Heng sehingga mengabaikan perasaanmu. Jadi, kamu karena Cheng Heng. Lalu Kiao Wanro. Saya tidak pernah memiliki perasaan romantis dengan Kiao Wanro. Wanita pertamaku cintai. Kamu mengajarkanku bagaimana mencintai. Selain kamu, aku tak akan mencintai orang lain. Kamu sudah selesai bicara. Penjelasanmu aku terima. Tapi kata-katamu yang manis, aku tidak percaya. Tenang saja, kamu segera akan melihat ketulusanku. Berdasarkan bukti pengacara Fu, Nona Kiao 2 kali coba bunuh Nona Su, juga lakukan penipuan dan kejahatan serius lain selama 3 tahun terakhir. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur. Nyonya Kiao membayar mahal untuk hukuman yang berat. Kiao Wanro memang pantas mendapatkannya. Tapi untuk Fu Ye Chuan, ini adalah gelang yang aku kenakan saat kerusuhan di Inggris dulu. Gelang ini menjadi saksi konflik kami. Buang saja. Aku dan Fu Ye Chuan akan benar-benar berakhir. Ini gelangmu. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku waktu itu, kan? Saat itu kehilangan banyak darah, tidak bisa melihat wajahnya jelas. Tapi aku tidak akan salah mengenali gelang ini. Aku tidak tahu apa Tuan Fu Bik. Aku beli secara... Aku sudah memeriksanya. Gelang ini edisi terbatas. Seluruh dunia hanya ada satu, kenapa tidak mengakuinya? Aku sudah bilang sejak lama, aku bukan yang kamu cari. Aku tidak mengalami kerusuhan, apalagi menyelamatkan. Bukannya kamu amnesia? Kok kamu ingat pernah menyangkal sebelumnya? Aku asal bicara saja. Lagi pula, aku bukan orang kamu cari. Nanan. Kamu. Pak Fu main permainan penyelamat. Pergi main di tempat kerjasama sudah berakhir. Tolong jangan datang mencariku lagi. Baiklah. Pergi begitu saja. Nanan, aku bertaruh. Beri aku kesempatan terakhir. Selama menebus, berikan kesempatan untuk mencintaimu. Aku rela melakukan segalanya. Pak Fu, aku sudah jelas. Wakil Presdirsu, saya asistennya. Pak Fu menerima telepon sejam lalu. Orang di seberang bilang kepala geng yang memulai kerusuhan tahun itu. Mereka menangkap penyelamat Pak Fu dan ingin menukarnya nyawa untuk nyawa. Apakah tipu muslihat ini akan dipercaya? Awalnya Pak Fu juga ragu-ragu. Tapi mereka punya gelang milik Nona itu. Gelang itu bukan di saya. Apa yang Anda katakan, Wakil Direktur Su? Tidak jelas. Oh, tidak apa-apa. Dia di mana? Bos Fu khawatir keselamatan penyelamatnya, jadi dia memenuhi permintaan. Segera hentikan dia dulu, aku akan segera datang. Malam datang, apa? Kamu mau pergi ke... Pergi ke Inggris, urusan pribadi. Saat tidak ada. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Hanya berbekal sebuah gelang. Mau masuk jebakan sendiri, orang itu. Pentingkah dia bagimu? Orang itu kucari selama 3 tahun. Bukan hanya untuk membalas budi. Aku khawatir dia dibalas dendam penjahat karena menyelamatkanku. Ini tanggung jawabku sebagai tentara. Kamu bodoh ya? Mereka hanya menipumu. Aku bodoh. Mungkin begitu. Tapi penyelamatan nyawa harus dibalas. Kamu. Jangan pergi, aku mengaku. Aku mengaku, aku yang menyelamatkanmu waktu itu, bukan KR. Bukan orang baru muncul itu. Nanan. Jadi kamu mengakuinya.
Kamu tidak amnesiakan. Aku. Kamu bohongi aku. Nanan. Jangan pergi. Aku yang mengecewakanmu selama 3 tahun itu. Aku bisa menyerah segalanya, tolong beri aku satu kesempatan. Nanan. Aku mencintaimu. Tapi, Tidak ada tapi. Biarkan aku mengejarmu dengan baik, mencintaimu sepenuh hati. Dengar-dengar kamu dapat proyek baru dengan grup Fu. Sebelumnya kamu bilang tak mau lihat Fu Yechuan lagi? proyek itu bagus. Berurusan demi keuntungan. Ada kami kok, Su. Jangan mengorbankan diri demi perusahaan. Kak, aku tahu kok. Hari ini ulang tahunmu, jangan bahas bisnis ya. Cheng Yi berusaha keras menyiapkan hadiah. Menurutku, dia baik. Adikku, bagaimana kalau... Pertimbangkan sedikit ya. Kakak. Anggap dia adik. Oh. Lalu, bagaimana dengan Fu? Apa kamu? Anggap dia APA. Aku. Fu Yechuan mengganggu Nan. Ajak makan, nonton film, bahkan masak bersama. Sampai mengabaikan perusahaan Fu. Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong siapa, dia muncul. Chung Yi dan Fu Yechuan datang. Chung Yi dan Fu Yechuan datang. Kak. Ini hadiah dari untukmu. Suka tidak? Hadiah ini sangat cantik, tapi tidak perlu hadiah semahal itu. Kakek. Aku tahu. Ini untuk kakakku, yang dari kecil selalu melindungiku. Aku takkan mempersulitmu. Jika kamu sudah membuat pilihan, aku akan mendukungmu. Selalu jadi adikmu. Cheng Yi. Terima kasih. Kakek. Kamu mau? Mau menari bersamaku? Kakek. Sejak kecil hingga kini, aku selalu mengikutimu dari belakang. Sejak menikah dengan Fu Yechuan, 3 tahun ini aku lebih menderita dari siapapun. Aku hanya bisa mengikutimu, memperhatikan setiap gerakanmu. Tapi aku tidak bisa. Cheng Yi. Aku tidak pantas kau lakukan seperti ini. Kakek. Tidak. Kamu salah. Kamulah di dunia ini, yang terbaik. Paling berani dan paling unik. Semua yang baik di dunia ini, kamulah yang paling layak mendapatkannya. Terima kasih, Cheng Yi. Terima kasih, kakak. Kakek. Bolehkah aku mensiam kamu? Kakak, bisa percaya padaku. Mengingat hubungan kita, aku akan memberikan semua doa terbaik di dunia ini untukmu. Cheng Er. Nanan adalah milikku. Fu Yechuan benar-benar beruntung. Tapi aku peringatkan kamu, kalau kamu kurang ajar lagi ke Nanan, aku akan menyelidikimu. Kata-kata itu tidak perlu kamu ucapkan. Nanan adalah wanita yang ada di hatiku. Aku akan mencintainya sepenuh hati. Menghargainya. Benarkah? Lalu kamu kasih dia apa? Aku siapkan 3 hadiah untuknya. Nanan. 3 tahun lalu, kasih aku jam tangan. Sekarang, aku kasih kamu kalung. Tidak tulus. Sama sekali tidak tulus. Tahun kedua pernikahan Nanan. Kau memberiku syal. Sekarang, aku akan memberimu topi yang sama. Ini adalah topi pasangan. Apa kau masih ingat? Nanan. 3 tahun lalu kita hanya punya surat nikah, dan sekarang aku ingin menebus apa yang tidak kita miliki. Aku ingin menebus yang tidak kita miliki sebelumnya. Terima kasih sudah memaafkan kesalahanku. Memberiku kesempatan lagi mencintaimu. Nanan. Maukah kamu menikah denganku? Semua kesalahan sudah berlalu, mulai hari ini aku akan mencintaimu lebih lagi dan lebih menghargaimu. Membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Aku bersedia.